Di suatu pagi yang begitu cerah hingga rasanya matahari pun sedang pamer gigi, kota Baghdad terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Suasananya seperti sebuah orkestra yang konduktornya sedang mabuk kecubung. Berisik, kacau, tapi entah bagaimana tetap berjalan. Di satu sudut, seorang pedagang kain berteriak sekencang-kencangnya seolah-olah kainnya bisa terbang. Sementara di sudut lain, seorang pembeli sedang tawar-menawar dengan harga yang sangat tidak masuk akal sampai-sampai si pedagang tampak ingin memakan timbangannya sendiri. Aroma rempah-rempah yang tajam menusuk hidung bersaing dengan bau ketiak para kuli panggul, menciptakan parfum khas pasar yang tidak akan pernah ditemukan di toko wewangian manapun. Di tengah hiruk-pikuk itu, duduklah seorang pria dengan jubah yang warnanya sudah sulit dibedakan antara putih tulang atau coklat debu. Dialah Abu Nawas, sang maestro kecerdikan yang sedang duduk santai di depan sebuah warung teh murah. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah seluruh keributan di sekitarnya hanyalah suara nyamuk yang sedang berbisik. Di tangannya ada sepotong roti kering yang saking kerasnya mungkin bisa digunakan untuk memaku papan kayu. Ia mencelupkan roti itu ke dalam tehnya dengan penuh perasaan, menunggu roti itu menyerah dan menjadi lembek agar giginya tidak patah. Sambil menikmati sarapan mewah tersebut, telinga Abu Nawas berdiri tegak, laksana antena radar yang sangat sensitif terhadap frekuensi gosip. Hari itu, ada satu kabar yang frekuensinya lebih kuat daripada teriakan pedagang ikan. Kamu sudah dengar belum? Ada Habib baru di kota ini. Bisik seorang pedagang kurma kepada temannya dengan mata yang melotot lebar. Temannya menyahut dengan semangat yang tidak kalah membara. Katanya dia keturunan orang paling suci. Garis keturunannya langsung menyambung ke langit. Bicaranya selembut sutra dan wajahnya bersinar seperti rembulan. Abu Nawas yang sedang asyik mengunyah roti lembeknya langsung mengangkat satu alisnya tinggi-tinggi. Menarik sekali, gumamnya pelan. Ada orang suci baru, tapi kok munculnya di tengah pasar yang isinya orang-orang sedang saling tipu harga? Ia pun berdiri, membersihkan remah-remah roti di jenggotnya dan mendekat ke arah kerumunan pedagang yang sedang asyik bergosip. Maaf bapak-bapak yang budiman, memangnya siapa Habib yang hebat itu? Apakah dia bisa mengubah air teh ini menjadi emas? Tanya Abu Nawas dengan nada polos yang sangat mencurigakan. Seorang pedagang kain menjawab dengan wajah serius. Walah Abu Nawas, kamu ini ketinggalan zaman. Dia keturunan orang-orang paling mulia. Orang-orang bahkan rela mengantre panjang hanya untuk mencium tangannya dan mendapatkan berkah. Pedagang lain menimpali. Iya, katanya kalau dia lewat, burung-burung pun berhenti berkicau karena takjub. Abu Nawas tersenyum tipis, jenis senyuman yang biasanya menandakan bahwa seseorang akan masuk ke dalam jebakan logikanya. Loh, kalau dia keturunan mulia, kok beritanya dijual murah seperti ikan asin? Biasanya barang yang benar-benar mulia itu disimpan di tempat tinggi, bukan jadi bahan gosip pedagang kurma. Candanya yang disambut tawa riuh oleh sebagian orang. Namun di balik candaan itu, otak Abu Nawas mulai bekerja lebih cepat daripada kuda pacu. Jika benar dia orang suci, Baghdad beruntung. Tapi jika dia bohong, maka ini akan menjadi pertunjukan komedi paling lucu yang pernah ada. Setelah puas bertarung dengan roti kering yang kerasnya melebihi tekad para penagih utang, Abu Nawas memutuskan untuk bangkit dari singgahsananya yang reot. Ia menepuk-nepuk debu di jubahnya yang sudah sangat setia menemaninya dalam berbagai petualangan dan juga berbagai tidur siang yang tidak direncanakan. Pikirannya tidak bisa lepas dari berita tentang Habib misterius itu. Baginya, jika ada seseorang yang tiba-tiba datang dan langsung disembah laksana pahlawan nasional, biasanya ada dua kemungkinan. Orang itu memang orang luar biasa atau dia adalah pesulap yang sangat berbakat dalam menipu mata banyak orang. Abu Nawas melangkah menyusuri ganggang sempit Baghdad yang aromanya merupakan campuran antara roti segar yang baru keluar dari oven dan bau kaki unta yang kelelahan. Di sepanjang jalan, setiap kerumunan yang ia temui seolah-olah hanya punya satu kaset yang diputar berulang-ulang. Habib itu punya karomah, teriak seorang nenek sambil membawa keranjang sayur.
Kabarnya, doanya bisa membuat pohon yang sudah mati pun merasa malu dan kembali berbuah, timpal seorang pemuda dengan mata yang berbinar-binar penuh harapan. Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, bertanya-tanya, apakah pohon-pohon di Baghdad sekarang sudah punya perasaan dan rasa malu? Kewaspadaan Abu Nawas mulai berdenting keras di dalam kepalanya. Suaranya lebih nyaring daripada bel toko emas yang sedang diskon besar-besaran. Ia tahu betul karakter masyarakat Baghdad. Mereka adalah orang-orang yang sangat tulus dan penuh cinta. Namun terkadang saking tulusnya, mereka lupa untuk menyimpan sedikit kecurigaan di kantong mereka. Kemuliaan sejati itu seperti aroma parfum yang mahal. Tidak perlu dipaksakan untuk dicium. Orang pasti akan tahu dengan sendirinya, pikirnya sambil tersenyum kecil. Ia merasa ada yang janggal jika seseorang harus terus-menerus mengumumkan silsilahnya yang panjang seolah-olah sedang membaca daftar menu di restoran kelas atas. Di depan sebuah air mancur yang airnya hanya keluar setengah hati, Abu Nawas berhenti sejenak untuk membetulkan sorbannya yang miring ke kiri karena tertiup angin atau mungkin karena otaknya sedang bekerja terlalu berat. Ia membayangkan betapa berbahayanya jika seseorang menggunakan topeng agama hanya untuk memenuhi pundi-pundi uang atau mendapatkan kehormatan palsu. Kalau benar dia keturunan mulia, aku akan menjadi pengikutnya yang paling setia. Bahkan mungkin aku akan menyewakan keledaiku untuknya secara gratis, gumamnya pelan. Tapi kalau dia hanya pandai bersilat lidah, wah, ini adalah tantangan yang lebih seru daripada mencari jarum di tumpukan jerami sambil menutup mata. Abu Nawas pun memutuskan untuk mulai melakukan pengamatan lebih dekat. Ia tidak ingin menghakimi sebelum melihat dengan matanya sendiri yang sudah sering melihat berbagai macam sandiwara manusia. Baginya, kebenaran adalah sebuah permata yang harus digosok dulu untuk tahu apakah itu asli atau hanya kaca botol yang pecah. Dengan langkah yang sengaja dibuat santai, namun mata yang waspada layaknya seekor kucing yang sedang mengincar ikan di meja makan, ia pun bergerak menuju pusat keramaian di mana sang Habib kabarnya akan menampakkan diri. Petualangan untuk mencari tahu kebenaran di balik jubah putih yang menyilaukan itu baru saja bermulai, dan Abu Nawas sudah menyiapkan gudang humor dan logika pedasnya untuk menyambut sang tamu misterius tersebut. Matahari Baghdad kini sudah mulai merangkak naik, seolah-olah ingin ikut serta menonton pertunjukan besar yang sedang menjadi buah bibir. Abu Nawas melangkah santai menuju masjid besar, namun langkahnya beberapa kali terhenti karena arus manusia yang mengalir deras seperti bendungan jebol. Semua orang tampak terburu-buru, wajah mereka penuh antusiasme seakan-akan ada pembagian roti gratis seumur hidup. Di depan gerbang masjid, suasana sudah mirip seperti festival tahunan. Orang-orang saling sikut dengan sopan demi mendapatkan posisi paling depan agar bisa melihat wajah sang Habib tanpa harus menyipitkan mata terlalu kencang. Abu Nawas berhasil menyelinap di antara kerumunan, menggunakan tubuhnya yang ramping untuk melewati celah-celah sempit di antara para pria berbadan tambun. Akhirnya, ia mendapatkan posisi strategis di balik sebuah pilar besar yang cukup dingin untuk menyandarkan punggungnya yang mulai pegal. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu pun muncul. Sang Habib naik ke atas mimbar dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur, seolah-olah setiap inci langkahnya telah dilatih di depan cermin selama berjam-jam. Jubahnya putih bersih, saking putihnya hingga menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Sementara sorbannya melilit rapi menyerupai gumpalan awan yang turun ke bumi. Begitu sang Habib berdehem kecil untuk mengetes suaranya, suasana masjid yang tadinya gaduh langsung mendadak sunyi senyap. Bahkan seekor lalat pun sepertinya menahan napas agar tidak mengganggu keheningan itu. Wahai saudara-saudaraku yang haus akan cahaya, mulainya dengan suara yang sangat merdu, mirip aliran air di sungai yang jernih namun sedikit dibuat-buat. Aku berdiri di sini bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai pembawa pesan dari garis keturunan yang paling mulia di muka bumi ini. Abu Nawas yang mendengar itu langsung mengusap dagunya, berpikir dalam hati, wah, kalau dia bukan manusia biasa, lalu dia ini apa? Apakah dia sejenis kue surga yang jatuh dari langit? Sang Habib terus melanjutkan ceramahnya dengan kata-kata yang tersusun sangat rapi, laksana puisi tingkat tinggi. Ia berbicara tentang kemuliaan leluhurnya, tentang bagaimana bintang-bintang bersinar lebih terang ketika keluarganya berjalan, dan bagaimana tanah yang mereka injak berubah menjadi suci. Warga Baghdad tampak terpesona.
Ada yang mengangguk-angguk sampai sorbannya hampir lepas. Ada yang menangis terharu seolah baru saja menemukan kembali dompetnya yang hilang. Dan ada juga yang langsung merogoh kantong untuk bersiap memberikan sedekah. Kata-katanya indah didengar, namun Abu Nawas yang telinganya sudah terlatih mendeteksi bualan merasa bahwa semua ucapan itu seperti memakan kapas manis. Terlihat besar dan cantik, tapi begitu dikunyah langsung hilang tak berbekas. Setiap kali ada warga yang mencoba bertanya secara spesifik tentang silsilah keluarganya, Sang Habib dengan lihai menjawab menggunakan kalimat-kalimat filosofis yang berputar-putar seperti gasing. Kemuliaan keluargaku adalah rahasia langit yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya sudah jernih, ucap Sang Habib sambil tersenyum misterius. Abu Nawas hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Baginya, itu adalah cara paling elegan untuk mengatakan, aku tidak punya jawaban yang jujur. Ia pun semakin yakin bahwa pertunjukan ini butuh sedikit sentuhan kecerdikannya, agar kebenaran tidak terus-menerus bersembunyi di balik jubah putih yang menyilaukan itu. Setelah ceramah yang penuh dengan kapas manis itu berakhir, suasana di dalam masjid besar bukannya meredah, malah semakin meledak layaknya panci sup yang tutupnya meloncat. Ribuan warga Baghdad tiba-tiba berubah menjadi kerumunan yang tidak terkendali. Seolah-olah Sang Habib adalah magnet raksasa dan mereka semua adalah paku karatan yang rindu menempel. Mereka berebut merangsek maju hanya untuk sekedar menyentuh ujung jubah putih Sang Habib yang masih nampak kinclong tanpa noda sedikitpun. Ada yang sampai rela terjepit di antara ketiak orang asing demi bisa mencium tangan sang tokoh misterius itu. Sementara yang lain berteriak-teriak meminta doa seolah-olah Sang Habib memiliki jalur komunikasi khusus yang lebih cepat daripada kilat. Abu Nawas yang masih setia bersandar di pilar besarnya hanya bisa memandangi pemandangan ajaib itu dengan mulut sedikit menganga. Wah, kalau begini caranya, tangan Sang Habib bisa-bisa melar 2 jengkal karena terus ditarik-tarik begitu. Pikirnya sambil geleng-geleng kepala. Ia melihat seorang saudagar kaya dengan perut buncit yang biasanya sangat kikir, tiba-tiba menyerahkan sekantung uang emas dengan wajah penuh haru. Seakan-akan uang itu hanyalah butiran pasir yang tidak berharga. Tak jauh dari sana, seorang ibu-ibu membawa sekeranjang buah kurma terbaiknya, memberikannya kepada Sang Habib sambil menangis terseduh-seduh, berharap kurma itu bisa berubah menjadi jaminan masuk surga kelas 1. Hadiah-hadiah mulai mengalir deras bak air bah di musim hujan, mulai dari kain sutra yang halus, perhiasan perak, hingga makanan lezat yang aromanya membuat perut Abu Nawas berbunyi keruyuk dengan nada protes. Sang Habib menerima semuanya dengan senyuman yang sangat tenang, senyuman yang menurut Abu Nawas lebih mirip senyum seorang pedagang yang baru saja memenangkan undian berhadiah unta. Semoga berkah, semoga cahaya menyertaimu, ucap Sang Habib singkat namun berwibawa. Setiap kali kalimat itu keluar, si pemberi hadiah langsung merasa seolah-olah dosa-dosanya telah terbang menjauh, padahal mungkin hanya kantong uangnya saja yang terbang menjauh ke pelukan Sang Habib. Melihat fenomena ini, Abu Nawas merasa perutnya mulai sedikit mual, bukan karena roti kering tadi pagi, melainkan karena melihat betapa mudahnya logika manusia kalah oleh bungkusan jubah putih dan suara merdu. Ia melihat beberapa warga bahkan mulai memperebutkan sisa air minum Sang Habib, menganggapnya sebagai obat segala penyakit. Ya salam, kalau sisa air liur saja dianggap berkah, mungkin sebentar lagi mereka akan memperebutkan debu bekas injakan sandalnya untuk dijadikan bumbu masakan, gumam Abu Nawas dengan sindiran pedas yang ia tujukan pada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa rasa kagum warga sudah melewati batas kewajaran dan mulai masuk ke wilayah komedi yang agak mengkhawatirkan. Kultus individu ini semakin menjadi-jadi ketika Sang Habib mulai berjalan keluar masjid. Pengawalnya harus bekerja ekstra keras menghalau warga yang ingin memeluk kakinya. Abu Nawas hanya berdiri diam, memperhatikan dengan seksama bagaimana Sang Habib sesekali melirik kantong-kantong hadiah yang dibawa asistennya dengan tatapan yang sangat tidak langit. Permainan ini semakin seru, bisik Abu Nawas dalam hati. Tapi jika dibiarkan, Baghdad bisa kehabisan uang emas hanya untuk membayar silsilah yang belum tentu ada di buku sejarah manapun.
Dengan pikiran yang dipenuhi rencana baru, Abu Nawas pun melangkah pergi, menghindari kerumunan yang masih sibuk memuja-muja bayangan. Efek dari ceramah dan pertunjukan jubah putih itu ternyata bertahan lebih lama daripada aroma bawang di warung sate. Dalam hitungan jam, kota Baghdad seolah-olah terbelah menjadi dua kubu yang saling pelotot. Di satu sisi, ada kelompok pemuja garis keras yang percaya bahwa Sang Habib adalah jawaban dari segala doa. Bahkan mungkin mereka percaya kalau Habib itu bersin, maka hujan berkah akan langsung turun menyirami jemuran mereka. Di sisi lain, mulailah muncul kelompok si paling ragu yang lebih banyak menggaruk kepala daripada mengangguk-angguk. Situasi ini membuat suasana pasar dan kedai kopi menjadi lebih panas daripada tungku pemanggang roti di siang bolong. Abu Nawas, yang kini sudah berada di sebuah warung kopi langganannya, duduk dengan tenang sambil memperhatikan dua orang pria yang sedang berdebat sengit di meja sebelah. "Aku beritahu kamu ya, Habib itu adalah orang suci. Kemarin saja, kucingku yang tadinya malas mengejar tikus, tiba-tiba jadi rajin setelah aku ceritakan tentang ceramahnya," seru pria berbaju hijau dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Temannya, yang tampak lebih skeptis, menyahut dengan nada sinis. "Halah, itu mah kucingmu memang lagi lapar saja. Menurutku, Habib itu cuma pintar merangkai kata-kata indah yang isinya kosong melompong seperti dompetku di akhir bulan. Coba kamu tanya silsilahnya, pasti jawabannya muter-muter ke bulan dulu, baru ke bumi." Perdebatan semacam itu pecah di mana-mana. Di depan toko perhiasan, di tempat pemandian umum, bahkan di antara para pengemudi unta yang biasanya hanya peduli soal harga rumput. Beberapa warga mulai merasa bahwa memberikan sedekah secara membabi buta kepada orang yang asal-usulnya tidak jelas adalah tindakan yang kurang bijak. Namun, kelompok fanatik langsung menuduh mereka sebagai orang-orang yang kurang iman atau sedang tertular penyakit iri hati. Abu Nawas hanya bisa tersenyum simpul melihat kegaduhan itu. Ya Tuhan, Baghdad sekarang jadi lebih berisik daripada sarang lebah yang sedang demo kenaikan harga madu, bisiknya sambil mengunyah sebutir kurma yang agak alot. Abu Nawas menyadari bahwa kegaduhan ini bisa berujung pada kekacauan yang lebih serius jika dibiarkan tanpa arah. Ia melihat bagaimana persahabatan bertahun-tahun bisa retak hanya karena perbedaan pendapat soal apakah jubah Sang Habib bisa mengeluarkan cahaya di tempat gelap atau tidak. "Ini tidak sehat," pikirnya dengan ekspresi yang mendadak serius, namun tetap ada binar jenakanya. Agama harusnya menyatukan, bukan malah membuat orang saling sikut seperti sedang berebut antrian air di padang pasir. Ia merasa bahwa keraguan yang mulai muncul adalah kesempatan bagus untuk memasukkan sedikit bumbu logika ke dalam sup emosi warga yang sedang mendidih. Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya yang kecil, memandang ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu bahwa Baghdad sedang berada di ambang kebingungan massal. Rasa ragu sudah mulai tumbuh, kepercayaan mulai goyah, namun emosi warga masih sangat mudah tersulut. Satu dorongan kecil lagi, maka topeng itu akan retak, gumamnya pelan. Ia sudah bisa membayangkan rencana selanjutnya yang akan melibatkan sedikit drama penyamaran dan banyak pertanyaan menjebak. Baginya, menyelamatkan Baghdad dari penipuan bukan hanya soal kebenaran, tapi juga soal menjaga agar selera humor warga tidak hilang ditelan kefanatikan yang buta. Malam itu, kegaduhan di Baghdad ternyata tidak berhenti di warung kopi saja, tapi sudah terbang melewati tembok tinggi istana dan mendarat tepat di telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah sedang duduk di balkon istana, berusaha menikmati ketenangan malam. Namun yang ia dengar justru laporan-laporan dari para menteri yang wajahnya lebih kusut daripada cucian yang belum disetrika selama sebulan. Paduka, rakyat mulai terpecah. Ada yang bilang Habib itu sakti, ada yang bilang dia hanya pandai bersandiwara. Lapor salah satu menteri sambil mengelap keringat di dahinya, padahal angin malam sedang bertiup cukup kencang. Khalifah menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang sanggup menerbangkan tumpukan kertas di meja kerjanya. Beliau tahu bahwa jika urusannya sudah menyangkut perasaan rakyat yang campur aduk antara iman dan keraguan, pedang tentara tidak akan bisa menyelesaikannya. Kita butuh seseorang yang pikirannya meliuk-liuk seperti ular, tapi hatinya lurus seperti penggaris, gumam Khalifah sambil mengusap dagunya.
Beliau pun langsung teringat pada satu nama yang selalu muncul setiap kali ada masalah yang tidak masuk akal di Baghdad. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini besok pagi-pagi sekali. Kalau perlu, seret dia bersama bantalnya jika dia menolak bangun. Perintah Khalifah dengan nada bicara yang tidak bisa dibantah. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja mau mengintip dari balik cakrawala, dua pengawal istana sudah berdiri tegak di depan pintu rumah Abu Nawas yang kecil dan reot. Mereka mengetuk pintu dengan suara yang cukup keras untuk membangunkan seluruh tetangga dalam radius 1 kilometer. Abu Nawas, bangun, Paduka Khalifah memanggilmu sekarang juga, teriak salah satu pengawal. Dari dalam rumah, terdengar suara gerutu yang tidak jelas, diikuti bunyi gubrak yang sepertinya adalah suara Abu Nawas yang jatuh dari tempat tidurnya karena kaget luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan muncullah Abu Nawas dengan rambut yang masih mirip sarang burung dan satu mata yang masih tertutup rapat. Ampun Pak Pengawal, apakah saya lupa membayar hutang pajak udara yang saya hirup pagi ini? Tanya Abu Nawas dengan suara serak yang sangat lucu. Pengawal itu hanya mendengus. Jangan banyak bicara, cepat cucumu kamu dan ikut kami ke istana. Ini urusan negara, bukan urusan pajak udara. Abu Nawas pun dengan terpaksa membasuh wajahnya seadanya, memakai jubahnya yang paling lumayan, meskipun tetap terlihat seperti kain perca yang dijahit asal-asalan, lalu berjalan lunglai di belakang para pengawal. Sepanjang jalan ia bergumang. Duh, dipanggil pagi-pagi begini biasanya bukan untuk diajak makan sate unta bersama. Pasti ada tugas berat yang bikin kepala pusing lagi. Begitu sampai di haula utama istana, Abu Nawas langsung disambut oleh tatapan tajam Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah duduk di singgasana megahnya. Suasana ruangan itu begitu hening. Saking heningnya suara perut Abu Nawas yang lapar pun terdengar sampai ke pojok ruangan. Abu Nawas, kau tahu kenapa aku memanggilmu? Tanya Khalifah dengan suara yang berwibawa. Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan malu karena bunyi perutnya tadi. Mungkin karena Paduka merindukan candaan saya yang cerdas. Jawabnya polos. Khalifah tersenyum kecil. Bukan Abu Nawas. Aku memanggilmu karena Baghdad sedang dalam bahaya kegaduhan gara-gara seorang Habib misterius. Aku ingin kau membereskan masalah ini dengan cara-caramu sendiri. Mendengar tugas itu, Abu Nawas langsung menegakkan punggungnya, sadar bahwa petualangan yang ia tunggu-tunggu secara resmi telah dimulai oleh perintah sang khalifah. Di aula istana yang megah, Abu Nawas masih berdiri tegak meski perutnya sesekali masih mengeluarkan bunyi protes yang lucu. Khalifah Harun ar-Rasyid menatapnya dengan penuh harap, sebuah tatapan yang bagi Abu Nawas biasanya berarti, kerjakan ini atau kepalamu pusing 7 keliling. Khalifah menjelaskan bahwa situasi di Baghdad sudah tidak bisa dianggap remeh. Pasar sudah bising oleh perdebatan dan para menteri pun lebih sibuk bergosip daripada mengurus pajak. Abu Nawas, aku tidak ingin ada keributan. Aku ingin kebenaran terungkap sejelas air di gurun yang murni, tegas Khalifah sambil memberikan sebuah gulungan surat resmi sebagai mandat. Abu Nawas menerima gulungan itu seolah-olah sedang menerima sebuah sertifikat tanah yang sangat luas. Ia menggaruk kepalanya yang tertutup surban miring, lalu berkata dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin, Paduka, tugas ini lebih berat daripada memindahkan gunung menggunakan sendok makan. Tapi demi keamanan Baghdad dan demi kebahagiaan perut hamba yang merindukan makanan istana, hamba akan melaksanakannya. Para menteri di sekitar Khalifah hanya bisa menahan tawa, sementara Khalifah sendiri hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku rakyatnya yang paling unik ini. Ingat Abu Nawas, jangan gunakan kekerasan, gunakan otakmu yang licin itu, pesan Khalifah sebagai penutup pertemuan. Abu Nawas pun membungkuk hormat, lalu berjalan mundur keluar ruangan agar tetap sopan, meskipun ia hampir saja tersandung ujung jubahnya sendiri yang terlalu panjang. Begitu sampai di luar gerbang istana, Abu Nawas langsung menarik napas panjang, menghirup udara Baghdad yang sudah mulai terasa penuh dengan intrik. Ia menatap gulungan mandat di tangannya dan mulai tersenyum licik, jenis senyum yang membuat burung-burung di sekitarnya seolah-olah ingin terbang menjauh karena tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi si Habib itu merasa dirinya tidak bisa disentuh oleh logika ya, gumam Abu Nawas sambil berjalan santai menuju arah pasar. Di kepalanya rencana mulai tersusun rapi, layaknya barisan semut yang sedang menuju sisa tumpahan madu. Ia sadar bahwa jika ia datang sebagai Abu Nawas yang dikenal cerdas, si Habib pasti akan waspada dan menutup diri rapat-rapat. Kalau mau menangkap ikan besar, jangan pakai jaring yang terlihat, pakailah umpan yang paling disukai ikan itu, pikirnya jenaka.
Ide-ide liar mulai bermunculan, mulai dari menyamar jadi pedagang keledai yang bodoh hingga menjadi pencari berkah yang sangat fanatik. Abu Nawas berhenti sejenak di depan sebuah toko kain bekas. Ia memandangi beberapa potong pakaian yang warnanya sudah memudar dan robek di sana-sini. Matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Nah, ini dia pintu masuknya, serunya pelan. Ia memutuskan bahwa langkah pertamanya adalah menyamar jadi seorang jelata yang sangat buta akan informasi, namun sangat haus akan doa. Ia ingin masuk ke dalam lingkaran sang Habib tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dengan semangat yang berkobar-kobar melebihi api di dapur istana, Abu Nawas mulai menyiapkan perlengkapan penyamarannya, siap untuk memulai operasi rahasia yang akan mengguncangkan Baghdad dengan tawa dan kebenaran. Keesokan harinya, kota Baghdad kembali riuh. Namun ada satu sosok yang tampak sangat mencolok di tengah keramaian. Di depan cermin yang retak di rumahnya, Abu Nawas sedang sibuk mematut diri. Ia tidak lagi memakai jubah kebesarannya, melainkan jubah lusuh yang warnanya sudah menyerupai debu jalanan yang dicampur dengan tumpahan kopi basi. Sorbannya sengaja dililit miring ke kiri, lebih mirip tumpukan handuk yang lupa dijemur daripada sebuah penutup kepala. Tak lupa ia menempelkan jenggot palsu yang sedikit miring, memberikan kesan wajah yang bingung sekaligus pasrah kepada dunia. Nah, kalau begini, jangankan sang Habib, keledaiku sendiri pun pasti tidak akan mengenali tuannya, gumam Abu Nawas sambil terkekeh geli melihat pantulan dirinya. Ia melangkah keluar rumah dengan gaya berjalan yang diseret-seret, punggungnya sedikit dibungkukan, dan mulutnya sesekali mengeluarkan gumaman tidak jelas, seolah sedang menghafal daftar belanjaan yang sangat sulit. Ia pun menuju ke kediaman mewah tempat sang Habib menginap. Sesampainya di sana, pemandangan luar biasa menyambutnya. Antrean manusia sudah mengular panjang, lebih panjang daripada daftar alasan orang yang sedang menunda membayar utang. Abu Nawas segera mengambil posisi di barisan paling belakang, di antara seorang bapak-bapak yang membawa ayam jantan dan seorang pemuda yang terus-menerus merapikan rambutnya. "Aduh, pinggangku, kakiku, oh nasibku," keluh Abu Nawas dengan suara yang sengaja dibuat gemetar dan parau. Orang di depannya menoleh dengan iba. "Kenapa Pak Tua? Sakitnya parah ya?" Abu Nawas menjawab dengan akting yang sangat meyakinkan. "Bukan hanya sakit badan anak muda, hatiku rindu berkah, tapi dompetku rindu isi. Katanya sang Habib bisa menyembuhkan keduanya hanya dengan sekali tiup." Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju, seolah-olah sang Habib benar-benar memiliki kekuatan setara angin puyuh yang bisa memindahkan harta. Abu Nawas pun mulai melancarkan aksinya. Ia berpura-pura menjadi pengikut yang paling bodoh dan paling haus akan informasi. Setiap kali ada orang yang memuji sang Habib, Abu Nawas akan menyahut dengan pertanyaan yang terdengar konyol, namun sebenarnya menjebak. "Wah, kalau beliau sedemikian mulia, apakah bayangannya juga suci? Kalau aku tidak sengaja menginjak bayangannya, apakah aku harus mandi 7 kali di Sungai Tigris?" tanyanya dengan wajah polos. Beberapa orang tertawa, namun sebagian lagi tampak berpikir serius menghadapi pertanyaan cerdas dari si kakek palsu itu. Akhirnya, setelah berjam-jam mengantri di bawah terik matahari yang membuat jenggot palsunya hampir copot karena keringat, giliran Abu Nawas untuk masuk ke dalam ruangan sang Habib pun tiba. Ia mengatur nafasnya, membetulkan sorban miringnya sekali lagi, dan memasang wajah yang paling melas sedunia. Di dalam ruangan yang wangi kemenyan mahal itu, sang Habib duduk di kursi empuk layaknya seorang raja kecil. Abu Nawas masuk sambil membungkuk-bungkuk sangat dalam, siap memulai babak pertama dari permainan kecerdikan yang akan segera membongkar siapa sebenarnya sosok di balik jubah putih yang menyilaukan mata rakyat Baghdad tersebut. Di dalam ruangan yang harumnya lebih kuat daripada toko parfum milik Bibi Abu Nawas, sang kakek palsu itu masuk dengan langkah gemetar yang dibuat-buat. Sang Habib duduk dengan anggun, matanya menatap tajam namun berusaha tampak penuh kasih, sementara asistennya sibuk merapikan tumpukan hadiah di pojok ruangan. Abu Nawas membungkuk begitu rendah sampai jenggot palsunya hampir menyapu karpet sutra yang sangat mahal itu. "Aduh Gusti, ampun Habib yang mulia, hamba ini hanya butiran debu di bawah sandal Anda yang kinclong,"
rengek Abu Nawas dengan suara parau yang terdengar sangat meyakinkan. Sang Habib tersenyum lebar, jenis senyuman yang biasanya dimiliki oleh orang yang baru saja menang undian 1 gerobak kurma. "Masuklah orang tua yang soleh, ada apa gerangan kau datang dengan badan yang tampak lelah ini?" tanya sang Habib dengan suara yang dibuat selembut bludru. Abu Nawas menghela nafas panjang, seolah sedang memikul beban seluruh kota Baghdad di punggungnya. "Hamba ini orang bodoh, Habib. Hamba hanya ingin mendengar sedikit saja tentang kemuliaan leluhur Anda agar hati hamba yang kering ini bisa menjadi basah sesegar sayur kangkung," jawab Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca palsu. Mendengar itu, sang Habib langsung membusungkan dada, membuat kancing jubahnya tampak bekerja ekstra keras agar tidak terlepas. "Ketahuilah, wahai kakek tua, silsilahku itu sangat panjang, lebih panjang daripada jalan dari Baghdad ke Mesir. Leluhurku adalah orang-orang yang sangat bercahaya," mulainya dengan nada sombong yang dibalut kesantunan. Abu Nawas mengangguk-angguk cepat seperti burung pelatuk. "Masya Allah, hebat sekali. Lalu Habib, boleh hamba tahu siapa nama kakek buyut Anda? Hamba ingin menyebut namanya dalam doa malam hamba, agar doa hamba tidak nyasar ke rumah tetangga," tanya Abu Nawas dengan wajah polos yang mematikan. Sang Habib terdiam sejenak, matanya berputar mencari inspirasi di langit-langit ruangan. Namanya adalah Sang Saleh yang terpuji," jawabnya singkat. Abu Nawas mengernyitkan dahi, seolah sedang berpikir sangat keras sampai sorban miringnya semakin merosot. "Oh, jadi namanya kakek Sang Saleh. Nama belakangnya siapa, Habib? Apakah Sang Saleh bin Sang Baik atau Sang Saleh bin Sang Hebat?" desak Abu Nawas lagi. Sang Habib mulai tampak sedikit gelisah. Ia berdehem berkali-kali seolah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. "Cukup, kau terlalu banyak bertanya hal yang tidak penting. Kemuliaan itu dirasakan, bukan dieja," seru sang Habib. Abu Nawas pun mundur sambil tetap membungkuk-bungkuk. Dalam hatinya, ia tertahak-bahak-bahak karena ia baru saja memastikan bahwa sang Habib ini bahkan tidak tahu nama kakeknya sendiri. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi lebih kaku daripada kerupuk yang lupa ditutup semalaman. Sang Habib sudah mulai membetulkan posisi duduknya berkali-kali, seolah-olah kursi empuknya tiba-tiba ditumbuhi duri kecil yang menusuk harga dirinya. Abu Nawas yang masih dalam penyamaran kakek renta yang linglung tidak memberikan kesempatan bagi sang Habib untuk bernapas lega. Dengan gerakan yang sangat lambat dan gemetar, yang sebenarnya hanya untuk memancing rasa penasaran, Abu Nawas merogoh saku jubah lusuhnya yang dipenuhi lubang-lubang kecil hasil karya ngengat. "Habib yang mulia, hamba yang fakir ini tidak membawa uang emas atau kain sutra seperti orang-orang kaya di luar sana," isak Abu Nawas sambil mengeluarkan sebuah bungkusan kain kumal yang terikat tali rapia bekas. "Hamba hanya membawa harta satu-satunya yang hamba miliki. Ini adalah warisan dari kakek hamba yang katanya dulu pernah digunakan untuk mengganjal pintu rumah orang soleh." Dengan penuh dramatisasi, Abu Nawas membuka bungkusan itu di depan mata sang Habib. Ternyata isinya hanyalah sebuah batu kali biasa yang bentuknya lonjong, berwarna abu-abu, dan sedikit berlumut di satu sisinya. Beberapa murid sang Habib yang berdiri di samping langsung melotot seolah-olah melihat penghinaan besar. Namun, Abu Nawas justru memasang wajah paling tulus sedunia. "Hamba mendengar kabar burung dari burung yang sedang sariawan, katanya tangan Habib begitu suci sehingga apapun yang Habib sentuh bisa berubah menjadi berkah. Tolonglah Habib, sentuh batu ini agar ia menjadi batu keberuntungan yang bisa membuat hamba tidak perlu lagi mengemis roti di pasar," pinta Abu Nawas dengan nada yang sangat memelas. Mata semua orang di ruangan itu kini tertuju pada batu kali yang nampak sangat tidak meyakinkan tersebut. Sang Habib menelan ludah. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika ia menolak menyentuh batu itu, ia akan terlihat kikir dan tidak mau menolong orang miskin. Namun, jika ia menyentuhnya dan tidak terjadi apa-apa, reputasi kehebatannya bisa terancam luntur lebih cepat daripada warna kain murah yang dicuci pertama kali. Dengan tangan yang sedikit ragu, ia akhirnya menempelkan ujung telunjuknya pada batu itu sambil berkomat-kamit, berpura-pura sedang menyalurkan energi langit yang maha dahsyat. Sudah,
Sekarang batu ini sudah berisi doa, ucap sang Habib dengan nada yang dipaksa tetap tenang meskipun hatinya sedang berdisko. Abu Nawas segera mengambil batu itu dan memutar-mutarnya di depan matanya yang berkedip-kedip konyol. Wah, kok tidak berubah jadi emas Habib? Atau setidaknya berubah jadi telur asin? Tanya Abu Nawas dengan nada polos yang sangat menyebalkan. Sang Habib wajahnya langsung memerah padam seperti kepiting lebus yang terjepit pintu. Berani-beraninya kau meragukan doaku. Pergi dari sini. Kemuliaan bukan untuk diuji oleh orang bodoh sepertimu. Bentak sang Habib sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Abu Nawas pun lari bertirit-birit sambil berteriak, "Siap Habib, terima kasih batu tidak bergunanya." Di luar ruangan, Abu Nawas tertawa dalam hati karena ia baru saja membuktikan bahwa sang Habib hanyalah manusia biasa yang mudah panik saat dihadapkan pada hal yang tidak masuk akal. Keesokan paginya, Abu Nawas tidak lagi terlihat seperti kakek renta yang linglung. Ia telah kembali menjadi dirinya yang biasa, meski kepalanya masih dipenuhi ide-ide liar yang lebih berisik daripada kerumunan bebek di pinggir sungai Tigris. Kakinya melangkah mantap menuju sebuah bangunan tua yang tampak sangat lelah dimakan usia, yaitu Perpustakaan Tua Baghdad. Bangunan ini sangat sunyi. Saking sunyinya, suara langkah semut yang sedang berjalan di dinding pun seolah-olah bisa terdengar dengan jelas. Aroma di dalamnya adalah campuran antara bau kertas basah, debu purba, dan kayu lapuk yang sudah sangat pasrah pada nasibnya. Di meja depan, duduklah seorang penjaga perpustakaan yang wajahnya sudah lebih keriput daripada buah kurma yang dijemur selama setahun penuh. Kakek penjaga itu menatap Abu Nawas melalui kacamata tebal yang membuat matanya terlihat sebesar telur burung unta. "Cari apa kau ke sini, anak muda? Ingin mencari mantra agar keledaimu bisa bicara?" Tanya kakek itu dengan suara parau yang terdengar seperti engsel pintu yang berkarat. Abu Nawas tersenyum ramah sambil membungkuk sedikit. "Bukan, Kek. Saya kesini ingin mencari masa lalu seseorang. Katanya, di sini ada catatan tentang siapa saja yang suka mengaku-ngaku jadi orang hebat." Kakek penjaga itu hanya mendengus, lalu menunjuk ke arah rak-rak paling pojok yang diselimuti sarang laba-laba sebesar jala ikan. Abu Nawas pun mulai menyusuri rak-rak tersebut, membuka satu persatu kitab sejarah yang beratnya seolah-olah sama dengan berat seekor kambing jantan. "Duh, debunya minta ampun," keluhnya sambil bersin berkali-kali sampai sorbannya hampir terlepas. "Kalau begini terus, bukannya dapat info sejarah, hidungku malah bisa berubah jadi pabrik debu." Setiap kali ia membuka buku, awan debu kecil meledak di wajahnya, membuatnya tampak seperti orang yang baru saja selamat dari badai pasir di gurun. Beberapa jam berlalu, tangannya sudah menghitam karena debu kertas, dan matanya mulai terasa perih seperti ditaburi bubuk lada. Namun, kegigihan Abu Nawas tidak luntur. Ia memanjat tangga kayu yang berderit-derit ketakutan menahan bebannya, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah buku tua di sudut rak paling bawah yang tertutup tumpukan catatan pajak. Sampulnya sudah robek dan judulnya hampir tak terbaca, namun ia bisa melihat tulisan samar. Catatan keluarga besar Baghdad dan sekitarnya. Dengan penuh semangat, Abu Nawas duduk bersila di lantai, mengabaikan debu yang menempel di jubahnya yang malang. Ia membolak-balik halaman demi halaman dengan jari yang gemetar karena rasa penasaran yang memuncak. Di sana tertulis ribuan nama, mulai dari keluarga bangsawan hingga keluarga pembuat roti yang pernah membuat heboh karena rotinya terlalu bantak. Tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang ketika ia menemukan sebuah nama yang sangat mirip dengan nama asli sang Habib misterius itu. Ketemu juga kau," bisiknya dengan binar mata yang penuh kemenangan. Namun apa yang tertulis di sana benar-benar membuatnya ingin tertawa, sekaligus merasa prihatin, karena garis keturunan yang tertulis sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemuliaan surgawi seperti yang digembar-gemborkan di masjid kemarin. Abu Nawas masih terduduk bersila di lantai perpustakaan yang dingin, sementara awan debu di sekitarnya perlahan mulai tenang seolah ikut penasaran dengan apa yang ia baca. Jari-jarinya yang kini berwarna abu-abu karena debu purba menunjuk pada satu baris tulisan tangan yang miring-miring mirip cakar ayam yang sedang kedinginan.
Di sana tertera nama asli sang Habib yang selama ini ia sembunyikan di balik jubah putihnya yang menyilaukan. Abu Nawas menarik napas panjang, menahan bersin yang sejak tadi meronta-ronta di hidungnya, lalu mulai membaca sejarah keluarga tersebut dengan seksama. Waduh, ini bukan garis keturunan langit, tapi garis keturunan tukang tagih utang pasar. Gumam Abu Nawas sambil menahan tawa sampai bahunya berguncang. Di dalam buku itu tertulis bahwa kakek dari sang Habib sebenarnya adalah seorang pedagang kain yang sangat terampil dalam urusan tawar-menawar, namun sering terlibat masalah karena kainnya sering menusut setelah dicuci sekali. Bahkan ada catatan kecil yang menyebutkan bahwa ayah sang Habib pernah dihukum karena mencoba menjual keledai yang dicat putih agar terlihat seperti kuda bangsawan. Tidak ada satupun kata suci, mulia, atau bercahaya yang tertulis di samping nama-nama leluhurnya. Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara ingin tertawa terbahak-bahak atau kasihan melihat warga Baghdad yang sudah terlanjur mencium tangan anak tukang keledai cat itu. Ternyata dia sedang membangun istana megah di atas tumpukan pasir yang basah, bisiknya pada bayangan di dinding. Catatan itu menjelaskan secara mendalam bahwa keluarga ini pindah dari kota kecil karena tidak tahan dengan tagihan utang yang menumpuk. Sang Habib nampaknya mewarisi bakat ayahnya dalam hal mengecat, namun kali ini yang ia cat bukan keledai, melainkan identitas dirinya sendiri dengan warna-warna agama yang indah. Sambil terus membolak-balik halaman, Abu Nawas menemukan fakta lain yang tak kalah lucu. Sang Habib ternyata pernah bekerja sebagai pemain sandiwara keliling sebelum tiba di Baghdad. Pantas saja bicaranya begitu merdu dan gerakannya begitu teratur, ternyata dia memang profesional di panggung. Abu Nawas menepuk dahinya sendiri, merasa geli karena seluruh kota Baghdad sedang menonton pertunjukan drama gratis tanpa mereka sadari. Ia pun segera menutup buku tua itu dengan bunyi buk yang keras, membuat kakek penjaga perpustakaan di depan terbangun kaget dari tidurnya sampai kacamatanya miring. Abu Nawas berdiri dan mencoba merapikan jubahnya yang sekarang penuh dengan noda hitam. Ia tahu bahwa bukti tertulis ini sangat kuat, namun ia tidak bisa begitu saja membawanya ke pasar dan berteriak-teriak seperti orang gila. Kebenaran itu harus disajikan dengan bumbu yang pas agar orang tidak tersedak saat menelannya, pikirnya jenaka. Dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya, ia pun melangkah keluar dari perpustakaan tua itu, merasa seolah baru saja menemukan harta karun tersembunyi yang lebih berharga dari segunung emas. Rahasia besar itu kini sudah berada di kantongnya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diletakkan di bawah lampu sorot agar seluruh dunia tahu siapa sebenarnya sang Habib palsu itu. Abu Nawas berjalan meninggalkan perpustakaan dengan langkah yang sangat ringan, seolah-olah beban berat di pundaknya baru saja digantikan oleh bantal bulu angsa yang empuk. Strateginya sederhana. Ia tidak akan langsung berteriak menuduh sang Habib adalah penipu, karena itu hanya akan membuatnya dikeroyak massa yang fanatik. Orang kalau langsung dikasih air dingin saat sedang kepanasan bisa kaget, pikirnya sambil tersenyum penuh arti. Tapi kalau airnya kita tuang setetes demi setetes, mereka tidak akan sadar kalau bajunya sudah basah kuyup. Tempat pertama yang ia tuju adalah sebuah warung kopi yang letaknya sangat strategis di jantung pasar, tempat para penggosip kelas berat biasanya berkumpul untuk menukar berita terbaru dengan segelas teh manis. Abu Nawas duduk di sana, memesan segelas teh, lalu memasang wajah yang sangat bingung seolah-olah ia baru saja melihat seekor unta yang sedang menari perut. Aduh, bapak-bapak, mulainya dengan nada bicara yang sengaja dibuat agak keras agar terdengar sampai ke meja sebelah. Tadi malam saya bermimpi aneh sekali. Saya mimpi bertemu seorang pedagang keledai yang memakai mahkota emas, tapi keledainya ternyata hanya dicat putih agar mirip kuda. Seorang warga yang sedang asyik menyeruput kopi langsung menoleh. Apa hubungannya mimpi itu dengan kenyataan, Abu Nawas? Kamu ini ada-ada saja, serunya sambil tertawa. Abu Nawas menghela napas panjang. Aktingnya sungguh luar biasa. Bukan begitu kawan, hanya saja saya jadi teringat ceramah Habib kemarin. Beliau bilang keluarganya sangat mulia, tapi kok setiap kali ditanya soal nama leluhurnya, beliau malah batuk-batuk seperti orang yang tersedak biji salak. Apakah kemuliaan itu menular ke tenggorokan juga?
Pertanyaan polos namun tajam itu mulai membuat suasana warung yang tadinya bising menjadi sedikit sunyi. Beberapa orang mulai saling pandang, seolah-olah ada bohlam lampu yang baru saja menyala di atas kepala mereka. Benar juga ya, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Kemarin waktu ditanya soal asal kotanya, Habib itu cuma bilang dari tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi itu kan luas, bisa saja dari kebun belakang rumahnya sendiri. Tawa kecil mulai pecah di sudut ruangan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul di balik gelas tehnya, merasa bahwa benih keraguan yang ia tanam sudah mulai mendapatkan siraman air yang cukup dari nalar sehat warga. Sepanjang sore itu, Abu Nawas berpindah dari satu kerumunan ke kerumunan lain, dari tukang panggul di dermaga hingga para penjual rempah-rempah. Ia tidak memberikan jawaban, melainkan hanya melemparkan pertanyaan-pertanyaan pendek yang mengusik logika. Kalau dia keturunan raja-raja besar, kenapa jubahnya tidak pernah kotor padahal dia jalan kaki di pasar yang becek? Apa mungkin debu Baghdad minder melihatnya? Canda Abu Nawas yang disambut gelak tawa warga. Pelan tapi pasti, rasa kagum yang membabi buta mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang sehat. Baghdad yang tadinya hanya tahu cara memuja, kini mulai belajar cara bertanya. Dan itu adalah kemenangan kecil pertama bagi rencana besar Abu Nawas untuk membongkar kebenaran. Kabar mengenai pertanyaan-pertanyaan nakal Abu Nawas ternyata merambat lebih cepat daripada aroma sate unta yang terbakar. Sang Habib yang sedang duduk di atas kursi beludurnya sambil menghitung tumpukan hadiah, tiba-tiba merasa telinganya panas. Laporan dari para murid setianya mulai berubah nada. Dari yang tadinya memuji-muji keajaiban, kini menjadi laporan tentang warga yang mulai berbisik-bisik soal silsilah keluarga Sang Habib yang dianggap mirip gasing karena terus berputar tanpa henti. Sang Habib meremas ujung jubah putihnya yang mahal, wajahnya yang tadi bercahaya kini berubah menjadi merah padam layaknya kepiting yang lupa diangkat dari penggorengan. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi, geram Sang Habib sambil mondar-mandir di ruangannya yang mewah. Ia sadar bahwa jika ia diam saja, kerajaan donasi yang ia bangun dengan susah payah bisa runtuh dalam sekejap hanya karena banyolan seorang pria yang jubahnya lebih banyak lubangnya daripada jaring ikan. Sang Habib pun segera memanggil murid-murid terdekatnya yang memiliki wajah paling meyakinkan untuk diajak bersekongkol. "Kalian semua, dengarkan baik-baik," bisiknya dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin. Katakan pada seluruh warga Baghdad bahwa Abu Nawas itu sebenarnya sedang sakit hati. Dia iri karena tidak ada yang mau mencium tangannya. Maka mulailah kampanye serangan balik yang penuh kekonyolan. Murid-murid Sang Habib berpencar ke seluruh penjuru kota, mulai dari tukang jagal sampai tukang jahit. "Kalian jangan percaya pada si Abu Nawas itu," kata salah seorang murid dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Dia itu iri hati karena Sang Habib begitu mulia. Kabarnya Abu Nawas sampai tidak bisa tidur karena ingin punya jubah putih, tapi yang dia punya cuma kain bekas pembungkus tepung. Warga yang mendengar itu pun mulai bingung. "Masa sih Abu Nawas iri hanya karena soal jubah?" tanya seorang warga sambil menggaruk kepalanya yang tertutup topi lusuh. Gosip itu menyebar seperti minyak yang tumpah di atas meja kayu. Sebagian warga yang masih sangat fanatik mulai menatap Abu Nawas dengan pandangan sinis saat ia lewat di pasar. "Lihat itu, orang yang iri hati sedang jalan," bisik seorang ibu-ibu sambil menyembunyikan keranjang belanjanya, seolah-olah rasa iri Abu Nawas bisa menulari sayur sawinya. Abu Nawas yang mendengar tuduhan itu bukannya marah, malah tertawa berbahak-bahak sampai hampir tersedak ludahnya sendiri. "Hahaha, aku iri, benar, aku memang iri. Aku iri kenapa jubahnya bisa tetap putih bersih, padahal Baghdad sedang berdebu sekali. Aku curiga dia tidak pernah mandi, tapi pakai tepung terigu ke seluruh tubuhnya." Situasi di Baghdad kini semakin lucu, karena perdebatan berpindah dari soal silsilah menjadi soal siapa yang paling iri. Sang Habib merasa di atas angin, ia mulai sering muncul di depan publik dengan wajah yang dibuat-buat sedih, seolah-olah ia adalah korban fitnah yang paling malang di dunia. Namun ia tidak menyadari bahwa semakin ia banyak bicara tentang keburukan orang lain, semakin luntur pula pesona orang suci yang selama ini ia bangun. Abu Nawas hanya memperhatikan dari kejauhan dengan mata yang berbinar jenaka. "Silahkan menyerang Habib sayang," gumamnya pelan. "Semakin banyak kamu bicara, semakin besar lubang yang kamu gali untuk dirimu sendiri."
Di tengah badai fitnah yang ditiupkan oleh para murid Sang Habib, Abu Nawas justru terlihat lebih santai daripada seekor kucing yang sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ia tidak membela diri dengan urat leher yang menegang, melainkan dengan senyuman yang begitu lebar hingga hampir menyentuh kedua telinganya. Baginya, difitnah sebagai orang iri hati adalah hiburan gratis yang lebih lucu daripada menonton pertunjukan monyet memakai baju manusia di alun-alun kota. Biarkan saja mereka bicara, gumamnya sambil membetulkan letak sorbannya yang sudah mulai menyerupai sarang merpati itu. Semakin keras mereka berteriak, semakin haus mereka nanti, dan saat itulah aku akan menyuguhkan minuman yang sangat menyegarkan. Abu Nawas kemudian menyusun rencana yang sangat nekat sekaligus cerdas. Ia berkeliling pasar sambil membawa sebuah gong kecil yang suaranya lebih cempreng daripada suara penyanyi yang sedang flu berat. "Wahai warga Baghdad yang budiman, baik yang sudah mandi maupun yang belum," teriaknya sambil memukul gong dengan semangat yang berapi-api. "Besok sore, di halaman rumahku yang mungil dan penuh debu ini, aku akan mengadakan jamuan kejujuran. Aku mengundang Sang Habib yang mulia untuk datang dan memberikan restunya. Akan ada hidangan rahasia yang hanya bisa dirasakan lezatnya oleh orang-orang yang jujur." Pengumuman itu langsung membuat heboh seluruh Baghdad, dari penjual ikan yang amis sampai pejabat istana yang necis. Warga mulai berbisik-bisik, hidangan rahasia, orang jujur, wah jangan-jangan ini adalah ramuan ajaib dari Abu Nawas. Kabar undangan terbuka ini pun sampai ke telinga Sang Habib. Awalnya, ia ingin menolak karena merasa gengsi harus mendatangi rumah orang yang paling ia benci. Namun ia menyadari bahwa jika ia tidak datang, warga akan menganggapnya takut atau tidak memiliki kejujuran yang digembar-gemborkan oleh Abu Nawas. Dengan terpaksa, ia pun mengirim pesan bahwa ia akan hadir dengan seluruh jubah putihnya yang masih mengkilap itu. Keesokan harinya, rumah Abu Nawas mendadak jadi pusat perhatian dunia. Ratusan orang berkumpul, berdesakan layaknya ikan sarden di dalam kaleng hanya untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Abu Nawas sudah menyiapkan sebuah meja kayu yang ditutupi kain putih bersih, yang sebenarnya adalah spray tempat tidurnya yang paling lumayan. Di atas meja itu ada sebuah periuk besar yang tertutup rapat, mengeluarkan aroma yang sangat harum dan menggoda selera siapapun yang menghirupnya. "Ini adalah sup kejujuran," ucap Abu Nawas dengan nada yang sangat misterius, membuat semua orang menelan ludah serentak hingga suaranya terdengar seperti paduan suara katak di musim hujan. Sang Habib datang dikawal ketat oleh para muridnya yang berwajah serius, seolah-olah mereka sedang menjaga peti emas dari serangan bajak laut. Ia menatap periuk itu dengan tatapan curiga yang sangat tajam. "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" tanya Sang Habib dengan suara yang tetap berusaha dibuat berwibawa meskipun ia sendiri merasa sedikit lapar. Abu Nawas membungkuk hormat dengan gaya yang sangat komedi. "Ini adalah hidangan spesial Habib yang mulia. Khusus untuk Anda, saya ingin Anda yang pertama kali mencicipinya di depan seluruh rakyat Baghdad. Jika Anda benar-benar orang suci dan jujur, sup ini akan terasa seperti madu surga. Tapi kalau ada satu saja kebohongan, wah, hamba tidak berani membayangkan apa yang akan dirasakan lidah Anda." Suasana di halaman rumah Abu Nawas kini lebih tegang daripada senar gitar yang ditarik terlalu kencang. Ratusan pasang mata tertuju pada periuk besar yang uapnya mengepul cantik, mengeluarkan aroma rempah yang begitu menggoda, sampai-sampai beberapa warga harus memegangi perut mereka agar tidak berbunyi terlalu keras. Sang Habib berdiri di depan periuk itu dengan wajah yang mulai tampak sedikit pucat, kontras sekali dengan jubah putihnya yang masih terlihat silau. Ia menatap cairan di dalam periuk dengan tatapan seorang prajurit yang disuruh menjinakkan bom waktu menggunakan tusuk gigi. "Ayo Habib yang mulia, silakan dicicipi," desak Abu Nawas dengan senyum paling tulus namun paling mencurigakan yang pernah ada dalam sejarah manusia. Rakyat Baghdad ingin melihat bukti nyata bahwa lidah Anda adalah lidah orang yang suci dan jujur. Satu sendok saja dan seluruh dunia akan tahu kemuliaan Anda. Abu Nawas menyodorkan sebuah sendok kayu besar yang ukurannya hampir sebesar kepala bayi. Sang Habib menelan ludah dengan suara glek yang cukup nyaring, membuat para muridnya ikut berkeringat dingin seolah-olah mereka yang akan meminum racun. Dengan tangan yang gemetar hebat, Sang Habib perlahan-lahan menyendok cairan bening kekuningan itu. Pikirannya berkecamuk.
Ia tahu betul bahwa dirinya adalah seorang pemain sandiwara, dan peringatan Abu Nawas tentang rasa yang berubah sesuai kejujuran benar-benar menghantui otaknya yang licik. Saat sendok itu hampir menyentuh bibirnya, ia mendadak berhenti. "Tunggu dulu," serunya dengan suara yang sedikit melengking karena panik. "Sebagai seorang pemimpin spiritual, bukankah lebih baik jika rakyatku dulu yang merasakan keberkahan ini? Aku tidak ingin egois menikmati kelezatan surga sendirian." Abu Nawas tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti bunyi lonceng kemenangan. "Wah, sungguh mulia sekali hati Anda. Tapi masalahnya Habib, sup ini punya aturan main yang ketat. Jika orang yang memulainya adalah orang yang berbohong, maka seluruh periuk ini akan berubah menjadi rasa air kencing unta yang paling pahit untuk semua orang. Jadi, nasib lidah seluruh warga Baghdad sekarang ada di tangan, atau tepatnya di lidah Anda." Mendengar penjelasan itu, warga yang tadinya ingin ikut mencicipi langsung mundur teratur, tidak mau menanggung resiko meminum jus unta gara-gara kesalahan orang lain. Terpojok tanpa ada jalan keluar, sang Habib akhirnya menutup mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar Abu Nawas hanya menggeretak, lalu menelan sesendok penuh sup itu. Begitu cairan itu menyentuh lidahnya, matanya langsung melotot lebar, wajahnya berubah menjadi ungu, lalu hijau, dan akhirnya merah padam. Ia menyemburkan seluruh isinya ke udara sambil berteriak histeris. "Pahit! Ini bukan madu. Ini lebih pahit daripada empedu naga yang sedang sakit gigi. Abu Nawas, kau mencoba meracuniku." Teriakannya itu disambut oleh keheningan total sebelum akhirnya Abu Nawas berteriak dengan nada riang. "Nah, saudara-saudara, sepertinya kita sudah mendapatkan jawaban atas kejujuran silsilah sang Habib." Keheningan yang menyelimuti halaman rumah Abu Nawas pecah seketika saat sang Habib masih sibuk meludah ke sana kemari, seolah-olah lidahnya baru saja dijajah oleh ribuan ulat bulu yang sangat asam. Warga Baghdad berdiri mematung, menatap sang tokoh suci mereka yang kini nampak lebih mirip pemain sirkus yang gagal menelan api. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang, mengambil sendok kayu besar itu, lalu dengan santainya menyeruput sisa sup di dalamnya di depan mata semua orang. Anehnya, wajah Abu Nawas justru nampak sangat menikmati cairan itu. Bahkan ia sempat mengecap-ngecapkan bibirnya dengan ekspresi penuh kepuasan. Segar sekali. Ini adalah air perasan jeruk nipis murni yang dicampur dengan rebusan daun pepaya yang sangat pekat. Ucap Abu Nawas sambil tersenyum lebar hingga deretan giginya terlihat semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang ajaib dari sup ini. Ini hanyalah minuman jamu buatan istriku yang memang rasanya sangat pahit jika Anda tidak terbiasa. Tapi poin utamanya bukan pada rasanya, melainkan pada ketakutan yang ada di dalam hati seseorang. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah sang Habib yang wajahnya sudah berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat daripada kain kafan yang baru saja dicuci. "Habib yang mulia," panggil Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan namun penuh sindiran tajam. "Jika Anda benar-benar orang suci yang jujur seperti yang Anda katakan, kenapa Anda langsung berteriak seolah-olah saya meracuni Anda? Bukankah tadi saya bilang bahwa rasa pahit ini hanya akan dirasakan oleh pembohong? Dengan berteriak pahit di depan semua orang, bukankah Anda sendiri yang baru saja menandatangani surat pengakuan bahwa selama ini Anda hanyalah seorang pemain sandiwara yang hebat?" Mendengar itu, sang Habib seolah-olah tersambar petir di siang bolong. Ia ingin membela diri, namun lidahnya masih terasa kaku dan otaknya sudah buntu total. Warga Baghdad mulai gaduh. Suara bisik-bisik kini berubah menjadi sorakan kecil yang penuh kekecewaan. "Jadi benar kata Abu Nawas, dia cuma pura-pura," teriak seorang pedagang kain yang dulu pernah menyumbangkan emasnya. Abu Nawas kemudian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan dokumen tua yang ia temukan di perpustakaan. Dan ini, bagi yang masih penasaran, adalah catatan asli silsilah keluarga sang Habib. Beliau ini ternyata keturunan pedagang keledai dari kota sebelah yang memang sangat berbakat dalam urusan akting. Ayahnya pandai mengecat keledai, dan nampaknya sang anak pandai mengecat identitas diri. Sorakan warga kini berubah menjadi tawa riuh yang menertawakan kebodohan mereka sendiri karena telah tertipu oleh jubah putih yang kinclong.
Sang Habib yang sudah tidak punya muka lagi akhirnya lari tunggang langgang meninggalkan halaman rumah Abu Nawas, diikuti oleh murid-muridnya yang juga ikut kocar-kacir menyelamatkan diri dari amukan massa yang mulai melempari mereka dengan kulit jeruk. Abu Nawas hanya berdiri sambil melambaikan tangan, merasa puas karena tugas dari khalifah telah selesai dengan cara yang paling menghibur. Baghdad pun kembali normal, dan orang-orang kini belajar satu hal penting. Kemuliaan itu bukan terletak pada warna baju atau panjangnya gelar, melainkan pada kejujuran yang tidak perlu dibuktikan dengan sup pahit sekalipun. Berita tentang sub kejujuran dan pelarian dramatis sang Habib palsu sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid lebih cepat daripada larinya keledai yang sedang dikejar anjing. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Namun kali ini suasananya jauh lebih ceria. Tidak ada lagi menteri yang wajahnya kusut, yang ada hanyalah para penjaga gerbang yang menahan tawa saat melihat Abu Nawas lewat dengan jubahnya yang masih berbau daun pepaya. Begitu memasuki aula utama, Abu Nawas disambut oleh suara tawa menggelegar dari sang khalifah yang nampaknya baru saja selesai mendengarkan laporan lengkap tentang kejadian di halaman rumah Abu Nawas kemarin sore. "Kemarilah, wahai maestro jamu pahit," seru khalifah sambil menyeka air mata karena terlalu banyak tertawa. "Aku sudah dengar semuanya. Bagaimana bisa kau terpikir untuk menyuguhkan air daun pepaya kepada seorang Habib? Kau benar-benar keterlaluan, Abu Nawas. Aku membayangkan wajahnya yang berubah jadi ungu, rasanya aku ingin ada di sana untuk memotretnya jika saja teknologi itu sudah ditemukan." Abu Nawas membungkuk hormat, namun kali ini dengan senyum bangga yang tidak lagi disembunyikan. "Ampun tuanku, hamba hanya menjalankan perintah untuk mengungkap kebenaran. Dan ternyata, kebenaran itu memang rasanya agak sedikit pahit di lidah para pembohong," jawabnya dengan nada jenaka. Khalifah kemudian memberikan isyarat kepada pelayannya untuk membawakan sebuah nampan perak yang tertutup kain sutra hijau. "Atas keberhasilanmu menyelamatkan kantong warga Baghdad dari penipuan silsilah, aku memberikanmu hadiah ini," ucap Khalifah. Ketika kain dibuka, ternyata isinya adalah sekantung besar uang emas dan sepotong jubah baru yang sangat indah berwarna putih bersih mirip milik sang Habib kemarin. Abu Nawas matanya langsung berbinar-binar melihat emas itu, namun saat melihat jubah putihnya, ia mendadak ragu. "Waduh Paduka, terima kasih banyak atas emasnya. Tapi soal jubah putih ini, apakah hamba juga harus mulai berlatih akting agar tidak terlihat seperti orang biasa?" Candanya yang kembali memancing tawa seisi ruangan. "Pakailah jubah itu Abu Nawas agar orang tahu bahwa pemilik jubah putih yang asli adalah mereka yang jujur, bukan mereka yang pandai bersilat lidah," kata Khalifah dengan nada yang lebih serius namun tetap ramah. Abu Nawas pun menerima hadiah itu dengan penuh syukur. Ia membayangkan betapa senangnya sang istri di rumah melihat kantong emas yang begitu berat. Setidaknya persediaan makanan mereka untuk beberapa bulan ke depan akan jauh lebih baik daripada sekedar roti kering dan jamu daun pepaya. Tugas berat dari istana telah tuntas dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan yang dibalut humor adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kebatilan. Sambil berjalan keluar istana dengan membawa hadiahnya, Abu Nawas berpapasan dengan beberapa warga yang kemarin ikut menonton jamuannya. Mereka menyapa dengan penuh hormat dan tawa kecil. "Hai Abu Nawas, apakah hari ini ada menu sup baru?" Abu Nawas menjawab lebar, "Tidak ada sup hari ini kawan, hari ini menu utamanya adalah kejujuran yang manis." Ia pun pulang dengan langkah ringan, merasa bahagia karena Baghdad kembali menjadi kota yang ceria, di mana orang-orang lebih menghargai kebaikan hati daripada sekedar penampilan luar. Petualangan kali ini berakhir dengan manis, seiring dengan matahari yang terbenam dengan indah di ufuk barat kota Baghdad yang kini lebih damai. Kemenangan Abu Nawas atas sang Habib palsu ternyata membawa dampak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alih-alih hidup tenang dengan kantong emas pemberian khalifah, rumah Abu Nawas kini malah berubah menjadi tempat ziarah baru bagi warga Baghdad yang sedang galau. Setiap pagi, bukan lagi suara burung berkicau yang membangunkannya, melainkan suara ketukan pintu dari orang-orang yang ingin berkonsultasi tentang kejujuran pasangan mereka atau sekadar meminta resep jamu pahit yang legendaris itu. Abu Nawas seringkali terbangun dengan rambut yang masih berantakan hanya untuk menemukan antrean warga di depan pintunya yang membawa berbagai macam sayuran sebagai bayaran konsultasi. "Abu Nawas, tolong beri aku sedikit sup pepaya itu. Aku ingin menguji apakah istriku benar-benar jujur soal harga belanjaannya di pasar," seru seorang bapak-bapak dengan wajah penuh harap sambil membawa seikat kangkung. Abu Nawas memucek matanya yang masih lengket, lalu menguap selebar-lebarnya.
Aduh, Pak Tua, kejujuran itu bukan diuji pakai sayur pahit, tapi pakai kasih sayang dan kesabaran. Kalau istrimu bohong soal harga cabai, mungkin dia hanya ingin menabung diam-diam untuk membelikanmu baju baru, jawab Abu Nawas asal. Namun si bapak tetap mengangguk-angguk seolah baru saja mendengar wahyu dari langit. Ketenaran sebagai ahli kejujuran ini sebenarnya membuat Abu Nawas agak repot. Istrinya bahkan sempat mengeluh karena dapur mereka jadi penuh dengan daun pepaya titipan warga yang berharap bisa disulap jadi ramuan ajaib. Bang, ini rumah kita sudah seperti hutan belantara. Mana ada orang minta didoakan lewat rebusan daun pahit begini? Protes sang istri sambil mencoba merapikan tumpukan daun di pojok ruangan. Abu Nawas hanya terkekeh sambil mencoba memakai jubah putih barunya yang ternyata sedikit kebesaran di bagian bahu. Sabar sayang, ini namanya resiko menjadi orang jujur di kota yang penuh dengan bumbu drama. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang asyik bersantai di bawah pohon kurma di halaman rumahnya, datanglah seorang pemuda yang tampak sangat sedih. Pemuda itu membawa sebuah cermin kecil dan bertanya, "Abu Nawas, apakah ada cara agar aku bisa melihat kejujuran di wajahku sendiri?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mengambil cermin itu dan memutarnya ke arah si pemuda. "Lihatlah baik-baik, jika kau bisa tertawa melihat wajahmu sendiri yang sedang bingung itu, berarti kau sudah jujur pada dirimu sendiri. Tapi kalau kau merasa terlalu tampan, nah itu tandanya kau sedang berbohong besar." Pemuda itu langsung tertawa bahak-bahak, merasa hatinya jauh lebih ringan. Abu Nawas menyadari bahwa rakyat Baghdad sebenarnya hanya butuh pengingat sederhana untuk kembali ke jalan yang lurus dengan cara yang menyenangkan. Ia tidak ingin menjadi Habib baru yang disembah-sembah. Ia hanya ingin menjadi Abu Nawas yang bisa membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Di tengah popularitasnya yang melonjak, ia tetap memilih untuk duduk di kedai kopi murahan, memesan teh yang sama, dan melontarkan candaan yang sama pedasnya. Baginya, hadiah terbaik dari Khalifah bukanlah emas yang berkilau, melainkan kemampuan untuk terus menjaga keceriaan kota Baghdad tanpa harus memakai topeng kemuliaan yang berat dan menyesakkan dada. Waktu pun berlalu, dan kisah tentang Habib palsu dan sup daun pepaya mulai bertransformasi menjadi dongeng pengantar tidur yang paling digemari di seluruh penjuru Baghdad. Abu Nawas yang kini sudah kembali ke rutinitas normalnya sebagai rakyat jelata yang paling sering bikin pening kepala para menteri, duduk santai di depan teras rumahnya. Jubah putih baru dari Khalifah sudah ia simpan rapi di dalam peti kayu, karena menurutnya jubah itu terlalu bersih sampai-sampai ia merasa takut untuk bernafas di dekatnya. Ia lebih memilih memakai jubah lamanya yang penuh lubang ventilasi alami yang menurutnya jauh lebih jujur dalam menghadapi cuaca Baghdad yang panasnya minta ampun. Suatu sore yang tenang, Khalifah Harun ar-Rasyid secara mengejutkan datang berkunjung tanpa pengawalan besar, hanya ditemani oleh satu orang pengawal setia yang wajahnya tampak lelah menahan tawa. Mereka menemukan Abu Nawas sedang asyik memberikan ceramah kepada seekor keledai tentang pentingnya tidak mengaku-ngaku sebagai kuda balap. "Wahai Abu Nawas, apakah kau sedang mencoba menipu keledaimu juga dengan silsilah palsu?" canda Khalifah sambil melangkah masuk ke halaman. Abu Nawas tertawa lebar dan segera menyiapkan tikar paling bersih miliknya untuk sang pemimpin besar itu duduk. Ampun Paduka, keledai ini jauh lebih jujur daripada manusia. Dia tahu dia adalah keledai dan dia bangga dengan telinganya yang panjang ini, jawab Abu Nawas sambil menyuguhkan teh hangat yang uapnya mengepul. Khalifah menyesap tehnya, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan yang dalam. "Setelah semua kejadian itu, apa menurutmu warga Baghdad sudah benar-benar kapok dari kefanatikan yang buta?" Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu menjawab dengan nada yang santai namun penuh makna. "Manusia itu seperti teh ini, Paduka. Kadang perlu diaduk agar manisnya merata. Kemarin mereka sudah diaduk sedikit dengan rasa pahit daun pepaya. Semoga sekarang mereka lebih menghargai rasa tawar yang jujur." Khalifah tersenyum, merasa puas dengan jawaban itu. Beliau menyadari bahwa selama ada orang seperti Abu Nawas yang berani menertawakan kebatilan, Baghdad akan tetap menjadi tempat yang aman bagi akal sehat.
Sebelum pulang, Khalifah menitipkan sebuah pesan kecil. Jangan pernah berhenti membuat kami tertawa, Abu Nawas, karena tawa yang tulus seringkali lebih tajam daripada mata pedang dalam menebas kesombongan. Abu Nawas membungkuk hormat, merasa sangat terharu hingga hampir saja ia mengeluarkan air mata, atau mungkin itu hanya karena debu Baghdad yang masuk ke matanya. Malam itu, saat bintang-bintang mulai bertebaran di langit, Abu Nawas menutup pintu rumahnya dengan perasaan damai. Ia menyadari bahwa petualangannya mengungkap silsilah palsu bukan hanya soal menangkap penipu, tapi soal menjaga agar hati manusia tetap memiliki ruang untuk meragukan hal-hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia pun naik ke tempat tidurnya, menarik selimut tipisnya, dan bergumam pelan sebelum terlelap. Besok pagi, aku harus ingat untuk tidak merebus daun pepaya lagi. Aroma rumahku sudah mulai mirip toko obat tradisional yang sedang bangkrut. Dan dengan tawa kecil yang masih tersisa di bibirnya, sang maestro humor itu pun tertidur lelap, mengakhiri sebuah sandiwara panjang dengan kemenangan telak bagi kejujuran dan tawa.